Pemirsa, pasangan Ahmad Lutfi Tatsy Yassin resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Sedangkan di tempat lain Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh 15 parpol menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pada hari Rabu, Bobi Nasution Surya mendaftar sebagai bakal calon gubernur wakil gubernur Sumatera Utara ke KPU. Setelah berkumpul di kantor tim pemenangan bersama para pendukungnya, Bobi dan Surya berangkat ke KPUD Sumatera Utara dengan konvoi sepeda motor. Bobi tampak membonceng istrinya Kahiyang Ayu. Tampak sejumlah elit partai politik juga ikut dalam rombongan konvoi. Sementara itu, pendukung Bobi Surya dengan mengenakan pakaian adat menyambut keduanya dengan meriah saat tiba di KPUD Sumatera Utara. Pasangan Ahmad Lutfi Tatsy Yassin resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dan Tatsy Yassin mendaftar ke KPU Jawa Tengah dengan dikawal 13 partai pengusung dan para pendukungnya. Nampak kehadiran Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka dalam pawai tersebut. Rombongan bergerak dari posko pemenangan di Kampung Kali Semarang dengan diiringi marching band, barongsai, dan kirap budaya menuju ke kantor KPU Jawa Tengah. Setibanya di kantor KPU Jawa Tengah, keduanya disambut Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ugiono. Kemudian, keduanya menyerahkan berkas pendaftaran yang dilanjutkan dengan verifikasi. Setelah sekitar 2 jam, KPU menyatakan berkas sudah lengkap dan diterima. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024. Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung 15 parpol menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido berjalan kaki untuk mendaftar ke KPU Jakarta didampingi parpol pendukung dengan iringi ondel-ondel dan beraneka ragam parade kostum dan tarian. RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU setelah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ridwan Kamil yang diusung 15 partai politik di Pilgub Jakarta 2024 menawarkan gagasan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ridwan Kamil menjamin akan memberikan suasana pilkada yang riang gembira. Kurang lebih sampai hari ini ada 15. Hari ini kami mendaftar dan siapapun yang menjadi calon kami harapkan itu adalah mitra ya, mitra berkompetisi dan mitra melakukan yang namanya pemilihan. Terima kasih. Nurudin Amin dan Muhammad Iqbal yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jepara resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mereka berangkat dengan naik mobil VW dan dikawal ratusan relawan yang mengendarai motor Vespa. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara itu berangkat dari posko pemenangan menuju kantor KPU Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Calon bupati Jepara, Nurudin Amin, usai pendaftaran mengatakan akan langsung terjun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar pembangunan Kabupaten Jepara 5 tahun ke depan jika terpilih nanti. Pasangan yang diusung PKB dan Partai Nasdem ini membawa jargon juara. Ya, membangun jaringan ke bawah, kita lebih banyak turun bertatap muka dengan masyarakat, menyapa masyarakat, kita punya jargon politik kehadiran. Kita hadir di setiap event masyarakat membutuhkan kita, itu yang terpenting. Bakal calon Bupati HM Al-Khadjik bersama bakal calon wakilnya Bimo Alugoro diantarkan oleh sejumlah pengurus Partai Nasdem Temanggung mendaftarkan di KPU setempat. Pasangan bakal calon ini datang ke kantor KPU Temanggung hanya 1 jam sebelum waktu pendaftaran ditutup. Ketua DPD Partai Nasdem Temanggung Eko Budi Hartono mengatakan Partai Nasdem memilih mendukung incumbent karena berharap pembangunan di Temanggung terus berlanjut. Harapannya dengan dipimpin paslon incumbent tersebut, Temanggung dapat lebih maju dibanding dengan daerah lainnya. Harapan kami dari pasangan ini nanti bisa membawa Kabupaten Temanggung untuk bisa lebih maju, lebih mandiri dari kondisi yang saat ini. Karena menurut penilaian dari Nasdem tentunya ini Temanggung butuh sentuhan yang luar biasa.
Pasangan calon kepala daerah Amalia Desiana dan Gus Wahid telah resmi mengajukan pendaftaran mereka ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjarnegara memilih cara yang sangat unik untuk mendaftar ke KPU. Mereka tiba di kantor KPU menggunakan beca dengan konvoi lebih dari 100 beca yang memeriahkan jalan menuju kantor KPU. Amalia Desiana menyatakan bahwa kebersamaan dengan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuannya. Sementara Gus Wahid menambahkan bahwa partisipasi seluruh lapisan masyarakat akan menjadi kunci kesuksesan program mereka. Karena kami ingin menyatu dengan segala elemen. Jadi semua elemen alhamdulillah bergabung mensupport kami. Mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk kami bisa lebih menggelora untuk memenangkan atau untuk mengikuti kontestasi pada 20. Dan itu juga salah satu wujud kami untuk merangkul semua pihak dan semua kalangan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Adi Satya Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan pasangannya Joko Santoso resmi mendaftarkan ke KPU Kota Semarang. Mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, Yoyok yang sampai di gedung KPU Kota Semarang tiba di lokasi pada Rabu siang. Kedatangan mereka diiringi tetabuhan musik rebana serta ratusan relawan dan kader dari koalisi partai pengusung. Pasangan Yoyok, Jos lantas mendatangi meja registrasi dilanjutkan mendapatkan pengalungan selendang kepada keduanya oleh pengurus KPUD Kota Semarang. Selanjutnya, pasangan Yoyok dan Joko Santoso memasuki gedung KPU di lantai 3 untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokkan berkas dengan dokumen. Kalau izin, kalau saya itu nggak menganggap lawan, tapi sahabat kita, kawan kita yang sama-sama ingin memperbaiki Kota Semarang. Jadi dari Partai PDIP kita tunggu calonnya siapapun, itu juga sahabat kita, kawan kita semua, dan warga Semarang tentu saja. Pada hari kedua pendaftaran calon kepala daerah, KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur menerima pasangan Warsubi dan Salmanuddin Yazid yang merupakan bakal calon bupati dan wakil bupati daerah tersebut. Dengan diiringi sejumlah petinggi partai pengusung, pasangan ini langsung menyerahkan seluruh berkas yang jadi syarat pencalonan. Pasangan Warsubi dan Salman ini diketahui didukung koalisi 8 partai. Pasangan ini meyakini bisa menang telak melawan petahana yang juga merupakan anak kandung pendiri NU, Kiai Haji Wahab Kasbulo. Dengan mengusung konsep Jombang Maju, pasangan ini yakin bisa meraup suara 807.000 lebih suara dilihat dari perolehan suara sah parpol pengusung. Target kami adalah menang. Kami didukung oleh partai, 8 partai. Suara masuk dari partai itu semua tadi itu dihitung Mbak Dela 500.000 lebih. Mudah-mudahan itu bisa berikan pada kami semuanya suara itu. Jadi langkah-langkah kami sudah pasti. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita beralih ke Provinsi Banten. Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi hari Rabu resmi jadi yang pertama mendaftarkan diri ke KPUD untuk maju di Pilgub Banten. Airin ganti baju napa? Datang ke KPUD Banten, Airin nampak mengenakan pakaian berwarna serba kuning, bukan merah. Majunya pasangan Airin Ade di Pilgub Banten diwarnai drama politik. Partai naungan dari Airin, Golkar, sempat mengalihkan dukungan ke pasangan lain. Dan saat itu drama pun dimulai. Airin secara mendadak dideklarasikan PDIP sebagai Bacagub Banten. Namun sehari setelahnya Golkar buru-buru kembali mendukung Airin untuk maju sebagai cagup jagoannya. Airin menyebut bahwa kini PDIP dan Golkar solid mendukung pencalonannya. Sampai dengan hari ini baru tadi saya evaluasi diri saya dengan teman-teman tim bahwa hampir 1.400 desa dan kelurahan seprovinsi Banten alhamdulillah sudah saya datangi dan silaturahmi dari 1.552 desa dan kelurahan yang ada di 4 kabupaten kota. Ini menjadi modal saya mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang saya lihat di masyarakat, dan untuk disusun dalam sebuah visi misi yang pada intinya adalah Banten maju bersama. Oke Bu, yang terakhir Bu, ini Golkar dan PDIP sudah dipastikan terkonsolidasi solid begitu ya Bu untuk mengusung Ibu dan Pak Ade? Ya, insya Allah dengan hadirnya teman-teman dan alhamdulillah B1 KWK sudah diberikan oleh PDI Perjuangan maupun juga Partai Golkar.
Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang diusung Partai Nasdem yakni Arham Basmin Matayang dan Rahmat resmi mendaftarkan diri ke KPU Luwu pada Rabu kemarin. Dalam pidatonya Arham menegaskan akan menjaga suasana politik tetap kondusif. Ribuan massa pendukung dan simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Arham Basmin Matayang dan Rahmat melakukan arak-arakan mengiringi pendaftaran paslon yang diusung Partai Nasdem serta didukung oleh Partai PKS, Perindo, dan 2 partai non-parlemen yakni PSI dan Partai Buruh. Usai menyerahkan berkas pencalonan untuk dilakukan verifikasi, Ketua KPU Luwu mengatakan bahwa berkas paslon ABM Rahmat lengkap serta diterima. Kedua, sebagaimana yang diatur bahwa yang dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya itu surat pencalonan kami anggap sah karena sesuai yang dokumen yang dibutuhkan itu semua lengkap dan benar dan dianggap diterima. Calon Bupati Luwu sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Luwu Arham Basmin Matayang menyampaikan jika pasangan ABM Rahmat berkomitmen untuk menjaga suasana tetap kondusif dan berpolitik santun untuk meningkatkan nilai demokrasi. Kami mau selaraskan visi dan misi kami untuk jadi materi diskusi dialog dengan rakyat dan masyarakat Kabupaten Luwu. Kami mencoba untuk menghindari politik-politik provokatif, politik-politik yang tidak cerdas, tidak mendidik. Kita mau demokrasi kita naik kelas dan kami semua pasangan Arham Rahmat berkomitmen untuk mengangkat demokrasi Kabupaten Luwu naik kelas dalam momentum Pilkada tahun 2020. Arham pun menjanjikan 100 miliar rupiah untuk kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Luwu jika dirinya mendapat mandat dari masyarakat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu ke depannya. Insya Allah kalau kami, saya dan Pak Rahmat dapat mandat dari rakyat, maka konsentrasi kebijakan APBD kami itu kami alokasikan lebih banyak kepada sektor pertanian dan perikanan. Setiap tahun kami berpikir untuk mengalokasikan 100 miliar untuk peningkatan produktivitas petani dan nelayan di Kabupaten Luwu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.